Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Ibu Christine dan Bapak Ibu yang lain yang barangkali juga hadiri di sesi Zoom hari ini. Terima kasih sekali lagi kesempatannya dan ini juga bisa jadi momen buat khususnya untuk teman-teman mahasiswa dari ini ya, ini mix ya, dari ada yang dari PPG ya, ada yang dari FKIP dan mungkin semua prodinya kayaknya ikut kayaknya. Nah, ini kesempatan yang bagus dan menarik untuk teman-teman nanti bisa simak, nanti kan bisa sharing-sharing juga. Dan kesempatan kuliah tamu ini silakan dioptimalkan untuk mendapatkan insight dan pengalaman. Kalau teman-teman ingin ada pertanyaan atau feedback, boleh. Sangat boleh. Gitu ya. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Terima kasih ini materinya sudah langsung aja saya buka ya. Jadi sebelum saya masuk ke sesi sesi materinya ya. Saya mau kenalan dulu deh sama teman-teman. Saya mau screening dulu teman-teman ya yang hadir di sini. Boleh ini nggak? Boleh sharing nggak teman-teman? Saya manggilnya teman-teman ya. Izin ya, saya manggilnya teman-teman. Boleh sharing dong di live chat saat ini teman-teman dari prodi mana saja? Misalnya dari PPG atau dari mana? Atau dari PGSD? Kalau iya mungkin semester berapa misalnya? Dari PPG, PG PAUD. Oke, dari PPG Matematika. Nah, ini PPG, PG PAUD, PPG Matematika. Terus dari mana lagi nih? PPG Bahasa Indonesia. Oke, semuanya ya. Dari Prodi Matematika. Oke, dari PG PAUD ini juga ada. Dari PPG Bahasa Indonesia juga ada. Salam kenal ya, teman-teman ya. Dari Prodi PGSD. Oke. Ini calon Bapak Ibu guru semuanya. Nah, Prajab ya PPG-nya, PPG Prajab, Prajabatan, betul? Atau Daljab, teman-teman? Apa? Betul, Prajab atau Daljab ini? Prajabatan, Kak. Prajabatan, oke. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah saya mau respect dulu ya untuk Bapak Ibu calon guru luar biasa di Indonesia ini. Wah, boleh tepuk tangan buat semuanya yang hadir. Wah, saya kalau misalkan kita ketemu langsung, saya bakal seneng banget nih bisa ketemu dengan teman-teman semua. Ini kesempatan yang luar biasa sebetulnya ya buat saya pribadi gitu. Karena terus terang guru juga merupakan salah satu cita-cita saya sebetulnya teman-teman. Bahkan dulu saya juga sempat ngajar di salah satu SMK swasta di Kota Malang gitu. Cuman memang path dari Tuhan, nah akhirnya kita bisa bertemu di sini gitu akhirnya. Oke, thank you sekali lagi buat yang hadir hari ini. Saya izin share screen, saya akan langsung aja. Wait. Nah, share screen saya apakah sudah masuk teman-teman? Sudah masuk kah? Sudah masuk. Saya lagi gerak-gerakin slide nih. Jalan nggak slide-nya? Jalan ya? Ya, jalan Kak. Oke. Nah, oh ya, sorry. Sebelumnya kita ini ya, kita sambil apa namanya, sambil mungkin nanti perkenalannya eh sambil jalan ya, teman-teman ya. Oke, welcome, selamat datang di kuliah tamu siang hari ini, teman-teman. Saya akan bawa atau saya akan mulai sesi kita siang hari ini dalam waktu yang singkat ini. Semoga tidak hanya apa namanya habis kuota aja ya, tapi teman-teman juga dapat insight yang bermanfaat gitu nantinya. Nah, dalam waktu yang singkat dan sederhana ini, saya mau mengajak teman-teman dalam sebuah tajuk
enhance your teaching workflow with deep learning, transformasi kecerdasan buatan atau AI dalam media ajar atau yang biasa kita sebut presentasi gitu teman-teman. Biasanya teman-teman kalau misalnya bikin presentasi seringnya pakai apa kalau boleh tahu sekarang ini? Hmm. PowerPoint, Hmm. Microsoft dulu saya tuh paling sering pakai Microsoft PowerPoint ya. Terus ada Slidego, Kan ada Canva, dan Canva. dan betul Canva. Ya, Canva adalah yang paling populer betul sekali teman-teman. Nah itu adalah media ajar yang paling populer ya buat kita ya. Oke, saya akan mulai dari situ teman-teman. Saya akan mulai dari sini dan teman-teman, saya akan berusaha untuk ajak teman-teman interaktif ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa aktif. Saya juga nanti akan menunjuk satu atau dua atau tiga atau empat ya nanti terserah lah ya untuk ngasih feedback gitu teman-teman ya gitu. Sekalipun MC-nya nanti juga boleh nanti kita tunjuk juga ya Mbak Salsa dan teman-teman ini. Oke, jadi selamat datang di sini. Saya izin memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Ahmad Imamu Nuril Alam. Teman-teman boleh panggil saya eh, Nuril ya, nama panggil saya Nuril. Kemudian saya saat ini bekerja di iBlue Academy selaku Human Resource teman-teman dan AI Enthusiast dan juga sebagai Microsoft Certified Educator di iBlue Academy. Nah, buat yang belum tahu iBlue Academy itu apa, teman-teman boleh kepoin Instagram kita di @iblu.academy. Jadi nanti teman-teman bisa em, bagian jadi satu keluarga dengan kita lah akhirnya nanti ya jadi alumni. Sehingga nanti teman-teman jadi lebih lebih muncul lagi tuh channel untuk aktivasi sumber daya misalnya. Jadi nggak hanya sekedar di kampus atau di mana gitu ya. Jadi teman-teman akan bertambah, insya Allah insight-nya. Nah, apa itu Ibu Academy? Jadi kita sebetulnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ICT consultant, teman-teman. Dan status kita saat ini di Indonesia itu sebagai Microsoft partner dan reseller. Begitu. Kurang lebih core dari core bisnis dari kita itu adalah pentingnya kita mensosialisasikan pentingnya sertifikasi kompetensi, teman-teman. Nah, saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan itu ya, bahwa sertifikasi kompetensi itu ada hal yang penting untuk era saat ini, gitu, baik di dunia pendidikan maupun non pendidikan. Kita ngelihat dari sisi praktisi juga sama. Kita ngelihat dari sisi industri, dunia usaha, dunia kerja juga melihat hal yang sama, teman-teman. Bahwa eh, penting untuk kita mendapatkan validasi atau pengakuan dari kompetensi kita. Artinya apa? Artinya ini bisa menjadi bukti untuk nanti next kita mau explore berbagai macam skill baru mungkin, peluang atau kesempatan yang baru mungkin untuk studi kita dan seterusnya. Contoh sertifikasi kompetensi misalnya untuk kompetensi bahasa misalnya ada TOEFL, ada IELTS dan seterusnya dan lain-lainnya. Itu banyak banget. Dan kita melayani dua dua sertifikasi kompetensi, baik itu yang nasional maupun yang internasional gitu, teman-teman. Oke, nah itu ya, itu informasinya. Dan Universitas Muhammadiyah Jember juga menjadi salah satu mitra kita sebetulnya, sehingga saat ini teman-teman mendapatkan kesempatan untuk memperoleh salah satu privilege, yaitu teman-teman kesempatan untuk ikut kuliah tamu gitu ya atau guest lecture yang dimana salah satu materinya adalah kaitan erat dengan dinamika teknologi sekarang gitu dan gimana implementasinya terhadap bidang kita gitu. Kalau misalkan di kita kan pendidikan ya, berarti diimplementasikan dengan pendidikan gimana? Makanya di awal tadi saya sengaja mengambil judul Enhance Workflow Teaching dengan pendekatan deep learning ya.
bagaimana kita mentransform AI, kita akan mengeksplorasi artificial intelligence sehingga kita bisa memperoleh bahan ajar yang atau media presentasi yang bagus gitu. Nah, tapi sebelum ke sana ya teman-teman, sebelum ke sana, sebelum kita melangkah lebih jauh teknisnya gimana, praktiknya gimana, ada banyak hal yang perlu untuk teman-teman clear dulu di awal. Salah satunya adalah tentang yang pertama etika. Tentu saja ini nggak bisa lepas teman-teman. eh Kebetulan juga saya saat ini sebagai salah satu trainer untuk sertifikasi kompetensi internasional dari Critical Career Skill milik Certiport dengan skema Generative AI Foundation. Nah, di mana dari sekian banyak elemen di dalamnya, struktur di dalamnya, salah satu topik yang dipelajari pada skema tersebut adalah tentang etika, dampak hukum dan implementasi generative AI dalam aktivitas produktif, teman-teman. Aktivitas produktif. Gimana implementasikannya dan gimana positioning kita sebagai sebagai user, sebagai manusia gitu. Sehingga kita bisa menggunakan AI jadi lebih bijak lagi gitu ya. Apalagi di era 2026 ini. Apalagi ketika teman-teman eh, memiliki peran sebagai seorang pendidik begitu. Sebagai seorang pendidik ini luar biasa banget challenge-nya. Di mana yang nanti akan teman-teman didik adalah para peserta didik yang notabene adalah generasi alpha kebanyakan, generasi Gen Z, generasi alpha gitu misalnya. Di mana setiap hari, setiap waktu mereka selalu berkecimpung dengan teknologi gitu. Nah, ini penting ya untuk di awal sebagai mindset kita sebelum nanti kita mengarah ke teknis. Nah, itu penting teman-teman. Oleh karena itu, saya berusaha untuk mengoptimalkan kesempatan ini ya bersama dengan alumni-alumni yang lain dan teman-teman juga jadinya akan menjadi bagian dari alumni kita untuk kita sama-sama sepakat bahwa apa yang nanti akan kita lakukan, apa yang nanti akan kita implementasikan khususnya di bidang kita masing-masing itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk apa namanya peningkatan kompetensi diri kita sendiri teman-teman ya meningkatkan kompetensi diri kita sendiri kemudian untuk eh, dalam tanda kutip ya untuk pendidikan gitu. Karena kita tahu tantangan pendidikan saat ini luar biasa. Nah, sehingga saya yakin semoga dengan kesempatan ini teman-teman bisa muncul awareness-nya dan nanti sekali lagi jika misalnya ada hal yang ingin di-sharingkan atau ada feedback mungkin boleh banget ya, boleh banget untuk eh, sharing, boleh banget untuk bertanya gitu. Nah, saya akan mulai dari quote sederhana milik yang pernah disampaikan oleh Catherine Pulsifer. Buat yang belum tahu, Catherine Pulsifer itu siapa, boleh googling ya, silakan. Dia pernah bilang, ketika kita membiarkan diri kita beradaptasi dengan situasi yang berbeda, hidup menjadi lebih mudah. Teman-teman sepakat nggak dengan apa yang dia bilang? Kalau misalnya kita nih, kita bisa beradaptasi. Saya yakin adaptasi itu kan salah satu kemampuan manusia ya, dalam kemampuan makhluk hidup nih, dalam apa namanya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kalau misalnya kita bisa beradaptasi dengan hal yang baru, dengan situasi yang baru, teman-teman baru, kemudian pengetahuan yang berbeda, pengetahuan yang baru, kita jadi lebih enjoy dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman setuju dulu nggak dengan itu? Teman-teman calon Bapak Ibu guru ini setuju nggak dengan kalau misalnya teman-teman bisa beradaptasi nih dengan misalnya kurikulum baru, teman-teman bisa beradaptasi dengan eh, tempat atau sekolah yang baru misalnya, teman-teman akan bisa menjalani proses belajar mengajar dengan lebih nyantai nanti, dengan lebih nyaman, dengan lebih nyaman ya, dengan lebih mudah. Setuju? Setuju. Oke. Ini dari Wahyu, Cindy, Farah, Siti, oh, ada Winda, setuju semua.
Artinya kita sepakat nih, ya. Nah, salah satu hal yang penting untuk kita harus bisa beradaptasi dengan itu adalah pada perubahan, teman-teman. Perubahan itu, wow, luar biasa banget, sering terjadi. Even saat ini, even sekarang ini, ya, perubahan itu sering banget terjadi. Dan gimana kita bisa beradaptasi dengan itu? Salah satu perubahan yang paling nyata adalah tentang peran teknologi, ya. Dalam hal ini AI. Nah, kita coba kerucutkan ya ke sana. Oke, menurut teman-teman sudah beradaptasi belum dengan AI? Saya akan kasih pertanyaan klise, ini pertanyaan yang retorik, tapi menurut saya ini menarik untuk kita mulai di awal. Saya nggak akan mulai dari definisi AI itu apa ya. Saya kira teman-teman udah paham semua. Saya akan mulai dari pertanyaan retorik ini, pertanyaan klise ini. Menurut teman-teman, apakah teman-teman sudah beradaptasi dengan AI? Kalau misalkan sudah, boleh tulis di live chat sudah. Terus kalau boleh tahu AI apa aja nih yang paling sering teman-teman pakai? Yang sering teman-teman pakai itu AI apa aja? Boleh tahu nggak? Boleh sharing nggak? Nah, boleh tulis juga tuh di live chat. Maulida Husnia sudah. Nah, kasih tahu juga dong. AI apa aja yang sering dipakai sama teman-teman? Biasanya teman-teman pakai AI apa aja? ChatGPT, AI Canva, dan lain-lain. Oke, dari eh, Wilhelmina Haryadi. Haryadi, oke. Yang lain pakai AI apa aja? Sehingga nanti teman-teman yang lain ya, boleh DLL-nya boleh di breakdown apa aja tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, boleh di breakdown. Ya, Siti Horiatul Ainiyah, DLL-nya boleh di breakdown. Sehingga nanti teman-teman yang lain tuh bisa tahu. Oh ternyata teman-teman saya, oh ternyata teman-teman di jurusan PPG matematika menggunakan AI ini ya. Oh ternyata teman-teman yang lain pakai AI ini ya. Oh ternyata teman-teman pakai Perplexity. Oh ternyata teman-teman pakai Agnes. Oh ternyata teman-teman pakai ada yang pakai Dola. Oh teman-teman ada yang pakai Quillbot misalnya. Oh ada yang pakai Copilot dan seterusnya. Jadi teman-teman yang lain bisa tahu. Nah silakan boleh dicek di live chat. Nah, kalau ada yang mungkin belum pernah tahu atau baru familiar dengan itu, nah bisa sharing apa sih gitu dan seterusnya. Bisa coba cari tahu sendiri, dieksplor ya, dieksplor. Karena kan nggak mungkin ya teman-teman berekspektasi dalam waktu yang singkat mengeksplorasi sekian banyak tools AI gitu kan, nggak make sense. Jadi teman-teman perlu aktif untuk explore ya. Apa aja nih? Ada yang pakai eh GeoGebra. Oh, saya nggak tahu ya GeoGebra nih. Nah, mungkin nanti Siti Koriatul boleh sharing GeoGebra itu kayak gimana tuh? Oh, fungsinya atau apa yang biasanya kamu pakai di situ. Dan itu ya, macam-macam. Oke, sekarang saya akan mengawali dari sini dulu. Ini teman-teman boleh yang belum sharing pakai AI apa aja boleh tulis di live chat. Sambil ini ada survei sederhana, link survei sederhana. Silakan teman-teman isi. Silakan teman-teman scan link ini. Isinya adalah beberapa pertanyaan sederhana yang saya yakin teman-teman bisa jawab. Jawab aja apa adanya. Google Form, Google Form biasa, biasa aja kok ini. Ya silakan di scan, silakan dijawab dulu. Ivana Helga, nah itu juga Ivana Helga tuh muncul tuh tadi namanya tuh. Boleh di ini, di scan. Atau kalau mau diketik alamatnya bit.ly/survey pakai i desgen ai. Kecil semua tanpa spasi. Nah, coba di apa namanya? Diisi dulu. Ya, diisi dulu surveinya. Nah, itu sudah dibantu dikirimkan sama Mbak Anissa. Kita langsung aja cek di sini.
Oke. Dari berapa orang nih? Dari 138. Ini sudah ada 8 yang merespon. Sudah ada 8 orang yang ngisi. Dari 138 sudah ada 9 orang yang ngisi formnya, yang ngisi tulisannya. Formulir, bukan formulir ya, survei. Sudah ada 15, oke. Sampai 20 dulu, sampai 20 deh, nanti kita akan bacain hasilnya. Kita akan anggap itu sebagai sampel ya. Kita anggap itu sebagai sampel. Kurang 2 lagi, kurang 1 lagi. Ayo. Oke, nah udah kita bacain aja lah langsung. Ini anggap aja kita sebagai sampel dari berapa orang? Dari ini Kak Gebra itu tentang cara kita membuat atau memeriksa apa grafik atau titik koordinatnya udah benar atau salah. Oke, ini bagus ini buat matematik ya. Buat komutasi matematik bagus ini. Thank you ya. Nah, ini bagus buat teman-teman nih, khususnya di matematika. Betul ya, Siti Korea itu matematika atau bukan ya? Atau jangan-jangan saya yang sok tahu nih. Oke, sambil nunggu respon dari Mbak Siti nih. Saya mau bacain dulu pertanyaan yang pertama. Apakah teman-teman sudah terbiasa dengan mengerjakan tugas akademik maupun pekerjaan sehari-hari misalnya menggunakan generatif AI? Oke, 88%, lebih dari 80% ya menyatakan sudah. Oke, ini menarik. Artinya lebih dari separuh kita, teman-teman. Ya, 3/4 dari kita yang ada di sini berhasil membiasakan diri dalam memanfaatkan AI untuk mengerjakan tugas-tugas kita, tugas pekerjaan kita, tugas akademik kita, ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa AI saat ini memang sudah terintegrasi dengan kita. Itu penting untuk di awal. Tapi memang masih ada yang warna merah nih, masih ada 14% yang merasa belum terbiasa. It's okay. Justru bahkan ada yang tidak pernah memakai gen AI. Wah, ini saya nggak percaya nih. Ini anomali ya. Siapa? Anomali. Ada penyusup kah di sini Mbak Salsabila? Oke. Nanti penyusupnya ini nanti tolong dicari tahu ya ini siapa. Nggak apa-apa ya, ini menarik nih. Kita lanjut ke bawah dulu. Nah, dari 80-an% tadi ya yang sudah terbiasa, ternyata teman-teman, fakta lainnya, apakah keadaannya membantu dalam berbagai hal? Yang menarik, jawaban yang merah ini hampir penuh, hampir setengah penuh nih, yang menyatakan bahwa dia membantu, tapi tidak di berbagai hal. Hmm. Membantu, tapi tidak di berbagai hal. Sedangkan yang lainnya, 53% membantu, pasti, wah, pasti, di berbagai hal ya, pasti. Wow, ini sudah sejauh mana ini teman-teman menggunakan AI? Oke, itu ya. Bahkan kemarin saya sempat ngisi kuliah di salah satu kampus, itu ada yang beberapa yang menjadikan AI sebagai teman curhat gitu. Ya memang ada, faktanya memang ada. Malam-malam gak ada temen ya, chat sama AI misalnya. Boleh, silakan. Oke, berikutnya. Nah, apakah tantangan terbesar dalam menggunakan AI? Apa tantangan terbesar dalam menggunakan AI? Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi ya. 50% takut plagiarisme. 20%, 26 takut hasilnya salah. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman garis bawahi. Saya akan kasih beberapa disclaimer ya. Saya akan kasih beberapa disclaimer sebelum nanti kita masuk ke materi kaitannya dengan AI dan apa yang mau teman-teman reach out dari ketika tahu itu semua. Kita harus sadar satu hal bahwa apapun generatif AI yang kita gunakan, ya baik itu yang berbayar maupun yang tidak berbayar, mereka punya yang namanya hallucination rate, teman-teman. Itu harus digarisbawahi ya. Hallucination rate, mereka punya yang namanya hallucination rate. Itulah sebabnya ketika teman-teman misalnya tanya sama AI, kadang-kadang itu bahkan sering kali teman-teman mendapatkan jawaban yang tidak seharusnya. Teman-teman mendapatkan jawaban yang, loh kok aneh jawabannya kok begini. Teman-teman bahkan mendapatkan jawaban yang tidak bisa dibuktikan. Dikasih link, tapi ketika linknya diklik, itu nggak merujuk kemana-mana. Nggak bisa diklik kadang, atau bahkan ketika diklik, eh,
page not found. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang pernah mengalami itu, teman-teman? Siapa aja yang pernah mengalami itu? Ada di sini? Boleh angkat tangan yang pernah mengalami? Nah, Pernah. Waduh, Riza malah sering ya. Nah, itu namanya hallucination rate, teman-teman. Hampir semua AI punya yang namanya hallucination rate. Nah, sehingga ketika teman-teman punya rasa takut takut akan potensi plagiarisme, itu harus teman-teman jaga. Sehingga teman-teman ketika menggunakan AI itu nggak ngambil hasilnya mentah-mentah. Nah, ini disclaimer yang kedua lagi nih. Jangan pernah ambil hasil dari AI secara mentah-mentah, teman-teman. Ya, secara mentah-mentah. Minimal kamu baca. Atau kalau perlu kamu paraphrase. Dibaca, diparaphrase mungkin. Atau kemudian divalidasi, diverifikasi bener atau enggak apa namanya sumbernya. Bener atau enggak jawabannya itu dicek dulu. Ya, di compare dengan yang lain atau di combine kemudian dengan tools yang lain. Karena gini, prinsip dari AI yang kita gunakan itu adalah sebagai alat bantu, teman-teman. Gitu ya. Sebagai apa? Alat bantu. Tools. Kita harus punya POV itu. POV itu yang harus kita pegang, teman-teman. Ya. Dan wajar dan bagus sekali ketika teman-teman merasa takut plagiarisme, takut salah. Kenapa? Karena dengan kita punya sense seperti itu, maka kita bisa mencegah diri kita dari mengambil hasil mentah-mentah. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Disclaimer lagi. Etika. Nah, bayangkan teman-teman. Kalau teman-teman lihat hasil surveinya, lebih dari 60% mengerti sebagian tentang etika dalam menggunakan generative AI. Padahal di data pertama, hampir 100%, 80% lebih terbiasa menggunakan AI. Tapi bayangin kalau misalnya seperti ini. Kamu terbiasa menggunakan pisau, tapi kita tidak bisa menggunakan, kita tidak tahu etika dalam menggunakan pisau ini gimana. Potensi untuk mencelakai orang tinggi nggak? Potensi untuk merugikan orang lain ada nggak? Bukan orang lain deh. Potensi untuk merugikan diri kita sendiri karena kita kena plagiasinya, karena hasilnya ternyata salah tapi tetap kita ambil misalnya. Itu juga ada, teman-teman. Oleh karena itu, ini disclaimer lagi nih tentang etika dalam generative AI. Ini ada dua elemen yang harus teman-teman punya, ya. Itu harus teman-teman punya sebagai mindset di awal sebelum teman-teman mempelajari tentang AI, ya, prompting atau apapun itu. Ini dua hal ini harus teman-teman punya. Dan kalau bisa ini tetap teman-teman wariskan kepada peserta didik teman-teman nantinya. Apa dua hal ini? Dua hal ini yang pertama adalah akal sehat atau logika berpikir, teman-teman. That make you a true human being. Itu yang bikin kamu jadi manusia yang beneran. Yang menjadikan diri kita sebagai controller, the true controller, controller sejati dari alat apapun yang kita pakai. Akal sehat, logika berpikir. Nah, teman-teman kuliah saat ini, teman-teman kuliah misalnya di Unmuh Jember. Nah, itu dalam rangka untuk melatih logika berpikirnya. Gitu. Kali kalau misalnya teman-teman tanya, mau untuk apa kuliah? Ya, aku lulusan SMA tapi aku bisa kerja lebih baik. Ya boleh, nggak apa-apa, silahkan. Kita nggak ada yang mau lebih bagus ini, lebih bagus itu, enggak. Tapi kita punya goal bahwa kita kuliah, kita studi, kita belajar untuk meningkatkan logika berpikir kita. Gitu, teman-teman. Apa kaitannya dengan penggunaan alat bantu yang kita sebut dengan AI ini? Sangat erat kaitannya. Karena satu hal, prompting misalnya, itu sangat amat butuh yang namanya konteks. Nah, konteks itu, ketika kita ngerti konteksnya apa, maka promptingnya kita aman. Kita bikin prompt apapun, aman. Hasilnya akan mendekati ekspektasi kita. Nah, prasyarat untuk meng-create konteks tadi, itu adalah logika berpikir. Jadi kalau logika berpikir kita jalan, kita akan lebih mudah dalam memahami situasi dan kondisi, teman-teman. Lebih bisa baca sikon, lebih bisa membaca aku tuh butuh apa ya? Aku tuh sedang mencari apa ya? Aku tuh butuh sebetulnya informasi apa yang mau saya cari? Apakah aku hanya sekedar butuh butuh presentasi atau apa yang sebenarnya saya butuhkan ini? Media ajar
atau apa yang sebenarnya saya butuhkan ini? Outline-nya atau poin-poin materinya yang mana yang itu harus dikembangkan dan seterusnya. Nah, semakin kita punya lagi berpikir yang kuat, yang sehat, maka itu akan lebih mudah untuk kita dalam memanajemen, menggunakan alat-alat bantu apapun itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nggak bisa kita tolerir nih, harus punya nih kita. Ini harus punya ya, apa, empati atau hati nurani atau apa teman-teman menyebutnya. Kesadaran, kesadaran dalam eh kesadaran kalau misalnya teman-teman adalah human, manusiawi. Sisi manusiawinya itu harus tetap tetap teman-teman punya. Karena kalau sepandai apapun kita dalam menggunakan alat, ya, sepandai apapun kita dalam menggunakan ponsel misalnya, tapi kalau misalnya kita kita nggak ada empatinya atau hati kita nuraninya kosong, ya, emosional spiritual kita kosong, maka itu bisa jadi kita gunakan untuk merugikan orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang menyebabkan eh, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatifnya akhirnya turun. Bukan AI-nya, tapi justru kita sendiri. Jadi sekali lagi ya, ini bisa menjawab salah satu isu yang diterima oleh AI sejak dulu, yaitu apakah AI bisa menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif kita sebagai manusia? Jawabannya bukan AI yang menurunkan itu, tapi justru kitanya sebagai manusia yang tidak bisa mengencourage kognitif kita ke mereka. Itu yang harus digarisbawahi teman-teman. Jadi etika itu penting banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman di dunia akademik, beberapa publisher internasional yang sudah sangat kuat, contoh Elsevier, Cope, Wiley atau Wilde itu saya lupa. Mereka juga sepakat teman-teman bahwa teman-teman boleh menggunakan AI untuk menghasilkan karya tulis ilmiah, bukan hanya boleh ya, direkomendasikan bahkan. Karena mereka juga menyadari betul bahwa teknologi AI punya peran teman-teman dalam membantu teman-teman menyelesaikan artikel ilmiah misalnya, atau mau masuk ke jurnal ilmiah, masuk ke Scopus atau ke Sinta misalnya. Mereka juga menyadari itu. Mereka juga sadar itu. Bahkan UNESCO juga menyadari itu. Nanti kita akan spill itu pelan-pelan. Yang harus digarisbawahi adalah sejauh mana kita memanfaatkannya. Ada do and don'ts-nya yang nggak boleh teman-teman lewati secara berlebihan. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Gitu ya, dalam tanda kutip ya. Oke, next saya lanjut selanjutnya. Ada AI yang bernama Formula Bot, teman-teman. Ini ternyata 90% lebih warna merah, belum belum pernah mendengar ya. Ini Formula Bot salah satu AI yang bisa jadi berguna. Nanti silakan teman-teman explore. Berguna untuk analisis data dan seterusnya ketika teman-teman menggunakan Excel. Kalau di Iduka ini dipakai teman-teman. Salah satu mitra kita yaitu sebuah perusahaan yang produknya, salah satu mitra kita yang dimana perusahaan perusahaan ini salah satu produknya adalah Hydro Coco. Teman-teman ya, pernah minum Hydro Coco? Nah, perusahaannya itu salah satu mitra kita. Nah, mereka ngasih kita dataset, di mana dataset itu isinya adalah sebuah database yang isinya itu sangat besar, teman-teman. Sangat amat besar. Lebih dari 100.000 baris dalam satu sheet, dalam satu worksheet. Kalau teman-teman terbiasa sama Excel ya. Ratusan ribu. Itu data besar. Tapi misalkan tapi kita bisa menganalisisnya dengan mudah menggunakan formula Bond. Itu salah satu toolsnya. Kemudian Gamma, Gamma ini juga salah satu tools yang proper, apalagi kalau misalkan kita butuh media untuk menyampaikan atau mendeliver ide konteks kita kepada audiens kita misalnya. Ini untuk transformasi ya, transformasi AI. Ini bagus juga teman-teman. Nanti kita akan ke sini ya. Kita akan ke sini karena ini ada hubungannya dengan presentasi juga. Lalu ada Skyspace, hampir 100% belum pernah tahu. Ini bagus banget teman-teman. Skyspace, karena Skyspace ini berdasarkan riset kita, itu adalah salah satu AI yang punya hallucination rate rendah teman-teman. Boleh dicatat ya. Skyspace itu hallucination rate-nya rendah, rendah banget. Dengan arti lain,
hasilnya itu bisa teman-teman validasi. Hasilnya itu bisa teman-teman verifikasi. Karena jurnal oriented dia. Dia berorientasi pada jurnal, pada artikel ilmiah gitu. Sama seperti konsensus, sama seperti Skype, Answer This, dan lain-lain. Nah, ini juga bagus. Apalagi kalau teman-teman masih kuliah, silakan dieksplorasi ini teman-teman. Karena AI yang hallucination rate-nya rendah, itu bisa ngasih jawaban yang mendekati ekspektasi kita. Plus, mereka punya rujukan. Sama seperti Perplexity. Ya, punya rujukan. Perplexity juga hallucination rate-nya rendah. Cuman, sayangnya dia tidak sekompleks atau tidak seperti GPT atau Gemini yang jawabannya bisa mendekati ekspektasi kita. Gitu. Ibarat kata kalau teman-teman curhat gitu ya, kalau ke ChatGPT, teman-teman akan merasa hangat gitu kalau curhat sama dia. Gak akan merasa sakit hati gitu. Karena bahasanya dia sangat sangat ramah sekali dengan kita. Ada yang merasa sakit hati karena ngobrol sama ChatGPT misalnya di sini? Ada? Gak ada ya. Tapi kalau misalkan sama Perplexity, itu dia dingin, teman-teman. Jawabannya itu dingin. Dia to the point banget. Oke, kemudian notebook LM. Lagi-lagi ini lebih dari 80%. Warnanya masih merah ya. Banyak yang belum tahu, notebook LM ini juga bagus untuk em, untuk akademik. Ini bagus juga buat teman-teman mau belajar. Dan ini gratis, teman-teman punya Google. Boleh dieksplor nanti. Ada Firefly, ini milik milik Adobe. Ini juga bagus. Seperti Nano Banana, seperti Dramina. Kemudian seperti Midjourney, Copilot, Meta. Dia juga bisa bikin gambar, video, atau mentransform model dari AI itu sendiri. Ini juga bagus buat kreatif, buat main-main kreatif ya teman-teman. Bisa dieksplor juga, ini milik Adobe. Cloud, ini Cloud adalah salah satu AI yang sebetulnya sering Bapak Ibu dosen gunakan ya sebenarnya ini. Ini mirip ya sama dengan GPT, DeepSeek, sama dengan Gemini, Poe dan yang lain-lain. Ini termasuk generative AI yang biasanya digunakan, namanya Cloud. Ini kalau saya di Unmer, itu Bapak Ibu dosen banyak tuh yang pakai ini. Oke, mayoritas warnanya merah ya. Oke, saya akan masuk kembali ke PPT lagi dan saya akan bertanya sekali lagi teman-teman. Pertanyaan retorik dan sangat sederhana, klise. Jadi menurut teman-teman, teman-teman sudah beradaptasi belum dengan AI? Atau mungkin pertanyaan ini kalau kita ketemu tahun 2022 atau 2023 ya, lebih relevan ya. Mungkin pertanyaan saya ganti deh. Menurut teman-teman, teman-teman sudah berhasil memanfaatkan AI dengan optimal belum? Nah, itu aja deh. Belum. Belum, belum sepenuhnya. Belum, belum, Belum. belum, belum. Oke, paham. Banyak ya, banyak yang belum. Nah, nggak masalah. It's okay, teman-teman. Faktanya juga AI sampai saat ini dia terus berkembang. Dan fun fact-nya lagi, AI itu adalah bisnis, teman-teman. Ini adalah tool bisnis. Kita harus sadar betul bahwa ini adalah produk produk bisnis gitu. Ya, makanya konten kreator di sana banyak yang menayangkan iklan-iklan ya, Gemini, terus iklan-iklan apa lagi misalnya, Dola, Cici, dan seterusnya. Ya, karena itu untuk dijual premium, teman-teman. Gitu. Minimal nyoba lah. Misalnya, eh, kalau Canva pasti udah pro semua ya, kalau teman-teman ya. Waduh, belum sepenuhnya. Oke. GPT ya, coba deh. GPT atau Gemini, Gemini. Kalau Gemini mungkin ada sebagian yang sudah yang plus atau yang sebagian yang pro, nah itu bisa dieksplorasi tuh. Oke, saya akan mulai dari sini. Teman-teman, kita akan mulai dari data ya. Ini dari Exploding Topics, ada penelitian dari 2017 sampai 2014. Teman-teman, ada dua data. Di sebelah kiri, ini menunjukkan bahwa hampir separuh dari seluruh perusahaan global yang ada di dunia ya, ini sudah tidak lagi bicara tentang apakah AI akan seperti ini, apakah AI akan berdampak begini pada kita dan seterusnya. Enggak, teman-teman. Mereka sudah bahkan mengintegrasikan AI dalam setiap KPI yang mereka lakukan. Mereka bahkan sudah melakukan aktivitas pekerjaan mereka ya dengan menggunakan AI. Ya, ada Deepgram, ada Spotify dan lain sebagainya.
Bahkan AI sudah menjadi integritas, sudah terintegrasi, baik yang sepenuhnya maupun yang belum sepenuhnya dengan terhadap aktivitas bisnis mereka. Untuk bidangnya yang bagaimana? Macam-macam, teman-teman. Ya, bidangnya macam-macam. Kemudian selanjutnya, sebelah kanan, kita lihat grafiknya dari 2017 sampai 2024. Grafik penggunaan AI itu selalu naik dalam bisnis, teman-teman. Dalam dunia usaha, dunia kerja, grafik penggunaan AI itu selalu naik. Artinya apa? Artinya, di era saat ini, kita sudah bicara AI itu bukan lagi ini adalah teknologi masa depan. Enggak, teman-teman. Kita sedang ada di dalamnya. Kita sedang menggunakannya. Kita sedang memanfaatkannya. Bahkan yang lain, bahkan mungkin jauh yang lain itu sudah eh, menjadikan AI sebagai bagian dari aktivitas produktif mereka gitu. Sehingga ketika kita punya awareness terhadap ini, maka ya kita sebisa mungkin mengupayakan untuk memanfaatkan ini dengan optimal. Why? Kenapa? Sekali lagi, kenapa itu penting? Nanti akan kita jawab. Saya akan melanjutkan lagi ya. Ada yang tahu beliau siapa? Boleh tulis di live chat yang tahu. Ada yang tahu beliau siapa? Mungkin pernah dengar atau pernah tahu beritanya. Winda, Winda Nurhania. Halo Winda. Winda tahu nggak? Ini ibu-ibu ini siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh Lydia. Kalau Nurul, Nurul Hidayah tahu nggak? Nurul. Kak, Apa? Mirip Natali. Siapa itu Natali? Ya. Natali itu siapa ya? Oh, Natali ada banyak by the way. Ya. Oke. Jadi ibu-ibu ini, beliau ini adalah menteri. Ya, dia adalah seorang menteri di sebuah negara namanya Albania. Dan bukan menteri biasa. Beliau ini adalah menteri anti korupsi. Wah, bukan menteri haji ya, tapi menteri anti korupsi. Di Albania, bukan di Indonesia. Jadi di luar negeri. Tapi fakta menariknya adalah dia bukan manusia. Dia adalah AI. Jadi ini adalah Ibu Diela. Ibu Diela ini adalah menteri pertama yang diangkat oleh Albania sebagai menteri anti korupsi lagi. Gitu. Silakan teman-teman explore sendiri. Silakan teman-teman cari tahu informasinya sendiri. Ini adalah contoh bagaimana ketika kemampuan kognitif manusia di-encourage sepenuhnya ke AI. Kita tidak bicara benar atau salah ya. Itu beda koridor. Kita tidak berbicara di koridor benar atau salah. Kita bicara tentang fakta aja, ya. Trans 7 juga deh, salah satunya. Trans 7. Dia juga bahkan bikin sebuah series yang full AI. Silakan teman-teman cek di Instagramnya Trans 7. Full AI itu. Tentang tentang histori Jawa. Nggak tahu, nanti mungkin Mak Lampir mau dijadikan AI juga itu nanti. Kalau teman-teman tahu ya. Pernah lihat Mak Lampir nggak? Nggak tahu. Waduh, berarti saya yang ketuaan nih. Itu contoh. Artinya apa? Wah, apakah AI akan menggantikan kita sebagai manusia? Bukan gitu, bukan ke situ arahnya. Apakah AI akan menggantikan peran kita sebagai guru? Bukan ke situ arahnya. Dr. Bagus Putra Mulyadi, PhD. Ada yang tahu beliau siapa? Mungkin Dr. Bagus dulu pernah ngobrol dengan Najwa Shihab. Beliau adalah asisten profesor di Nottingham University. Beliau pernah bilang, kalau kita tidak bisa lagi berpikir kritis, kita tidak bisa lagi berpikir kreatif,
maka otomatis kognitif kita pelan-pelan akan di-outsource ke AI. Itu harus garis bawahi. Nah, poinnya di sini adalah ketika manusia atau ketika diri kita as user tidak berhasil mengoptimalkan yang namanya AI sebagai alat bantu. Ini alat bantu, teman-teman. Untuk aktivitas produktif kita dengan optimal, artinya dengan bagus ya, dengan benar sesuai etikanya. Maka pelan-pelan akan ada perubahan di mana kognitif kita akan di-outsource ke mereka, akan di-outsource ke AI. Nah, hanya saja yang perlu kita tahu bahwa yang pertama, AI itu menggantikan peran kita sebagai manusia itu tidak mungkin sepenuhnya. Mereka hanya bisa menggantikan peran kita untuk tugas-tugas tertentu saja, teman-teman. Untuk tugas-tugas tertentu saja seperti tugas-tugas repetitif, tugas-tugas administratif. Contohnya seperti itu. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, apalagi ketika kita punya peran sebagai guru, ketika kita punya peran sebagai calon pendidik, gitu. Nah, gimana maksudnya? Karena peran kita sebagai pendidik itu luar biasa, teman-teman. Peran, saya tetap percaya eh, guru itu punya peran yang powerful sekali, gitu ya. Nah, kedatangan yang lainnya itu sebagai support saja, sebagai support system. Kedatangan AI, kedatangan MBG sebagai support system aja gitu. Gitu ya. Jadi tetap guru itu pilar utamanya. Nah, kalau teman-teman lihat, oke ini terkait dengan peluang karir dan seterusnya. Ini saya skip aja. Ini saya skip aja bagian yang fakta-fakta itu ya. Nah, saya akan masuk ke sini. Itu tadi adalah awareness bahwa AI itu penting. Sebelum kita masuk ke materi yang benar-benar inti. Karena ini adalah awal yang harus teman-teman kita lalui. Nah, ini juga sama dengan ini juga sama-sama fakta dari Skills Hub. Di LinkedIn juga sama tentang skill-skill atau kompetensi apa saja yang in demand sekarang. In demand itu apa maksudnya? Apa maksudnya skill yang in demand itu? In demand itu adalah yang dibutuhkan di IDUKA, industri dunia usaha dunia kerja, baik di startup maupun di perusahaan mikro sampai makro. Kalau saya mau buka bisnis sendiri gimana? Apalagi itu. Apalagi kalau misalnya buka bisnis sendiri, challenge-nya luar biasa besar. Bikin bisnis sendiri itu. Saya mau jadi ibu rumah tangga, apalagi itu. Saya mau nikah aja, apalagi itu. Kenapa? Karena mereka harus punya kognitif, punya pengalaman, punya punya apa namanya kompetensi yang cukup untuk bisa nanti mendidik, khususnya di anak-anaknya misalnya dan seterusnya. Nah, itu yang perlu dipersiapkan, teman-teman. Ya, salah satunya adalah kompetensi kaitannya dengan AI. Bukan harus bisa membuat AI-nya. Kalau misalnya bisa ya bagus banget. Tapi bukan ke situ arahnya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan itu, ya, memanfaatkan AI ini. Nah, sekali lagi, kenapa? Nah, jawabannya dari sekian banyak jawaban yang mungkin boleh jadi teman-teman temukan berdasarkan pengalaman teman-teman atau berdasarkan pengetahuan teman-teman masing-masing. Ada tiga manfaat atau tiga alasan kenapa AI menjadi penting untuk kita pelajari saat ini. Di mana tiga hal ini saya highlight. Yang pertama adalah efisiensi kerja, teman-teman. Ini nggak bisa kita diskreditkan. Efisien banget ketika kita bisa mengoptimalkan alat bantu. Contoh sederhana deh. Contoh sederhana. Motor, mobil, kendaraan. Itu kan alat bantu. Yang akhirnya bisa membuat kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang lebih singkat daripada kita jalan kaki. Itu esensinya di sana. Setiap evolusi manusia mulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, 5.0, disruptive era, selalu ada perubahan yang ujung-ujungnya adalah arahnya ingin supaya kita lebih efisien dalam produktif. Ya, supaya arahnya kita lebih efisien. Efisien itu gimana? Ketika kita bisa mengerjakan pekerjaan yang awalnya tuh butuh waktu lama, tapi bisa selesai dalam waktu lebih cepat. Awalnya itu menghasilkan cost lebih banyak, tapi bisa selesai bahkan tanpa cost, tanpa pengeluaran biaya. Nah, efisiensi-efisiensi seperti itu yang akhirnya perlu
yang perlu untuk teman-teman ketahui. Administrasi, teman-teman bikin LKPD, teman-teman bikin RPP, teman-teman bikin bahan ajar yang harus begini-begini. Ada kelengkapan-kelengkapan dari dinas pendidikan yang harus dipenuhi. Disclaimer ya, itu salah satu alasan saya kenapa berhenti jadi guru dulu. Ya, banyak banget tuh kertas-kertas yang harus dipenuhi. Jadinya, nah itu jadi salah satu faktor mungkin yang akan menghambat bagaimana teman-teman membuat strategi untuk mengajar di kelas misalnya dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu bisa dipersingkat dengan alat bantu, misalnya dengan AI, lebih efisien. Kemudian apa? Menjaga kualitasnya, bahkan mungkin bisa meningkat kualitasnya. Baik itu produknya, pelayanannya, bisa bantu kita untuk mengevaluasi program yang kita buat, bisa membantu kita untuk mengarahkan ngasih beberapa pandangan-pandangan untuk membuat keputusan yang lebih bagus, yang lebih masuk akal, yang lebih baik. Tentu saja yang ketiga menjadi peluang karir, teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena mereka yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai keterampilan dalam mengolah informasi, mengolah mengolah skill baik itu soft skill, hard skill, ditambah dengan mengelola atau mengolah dengan alat bantu, itu akan lebih 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 cepat dia dalam mengerjakan sesuatu. Tapi tetap harus ada etikanya, ada 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 unggah-ungguhnya gitu. Nah, kenapa etika itu penting? Bukan karena kita orang Jawa, bukan, nggak ada hubungannya. Tapi karena kita manusia, kita harus menjaga yang namanya etika atau kode etik, teman-teman. Kalau di akademik ya kode etik akademik, kalau di medis ya kode etik medis. Jangan salah, di medis pun juga ada beberapa tools AI yang dikembangkan di sana. Ya, di dunia kesehatan, di dunia medis pun juga ada tools AI yang dikembangkan di sana. Tapi jangan dibayangkan, oh wah, saya mau operasi nih, sebentar saya mau tanya ChatGPT nih mana yang harus dipotong. Kelamaan nanti. Bahaya salah potong, ntar nggak jadi hidup tuh orangnya. Bahaya. Mau operasi tanya Gemini dulu, kelamaan. Karena Gemini kadang-kadang rewel dia. Gitu. Ya. Jadi ada konteks tertentu, ada aspek-aspek tertentu yang perlu kita eh, kasih tahu, yang itu kita cari tahu. Ini mulai dari ini rujukan ya, rujukan atau pertimbangan etika dalam penggunaan AI. Mulai dari UNESCO, COPE, kekayaan intelektual, Elsevier dan seterusnya. Jurnal ini publisher ya, publisher. Kalau teman-teman mau upload jurnal ke Sinta, ke Scopus, melalui mereka, editornya dari mereka. Misalnya misalnya tentang hak asasi manusia, UNESCO untuk menjamin itu, teman-teman. UNESCO itu menjamin itu. Kita tuh punya hak asasi manusia, jangan sampai dilanggar. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin kesalahan, bikin bikin penipuan ya, atau teman-teman cerdas nih pakai AI untuk nipu orang lain, deepfake gitu ya, wajahnya pakai wajah orang lain misalnya, untuk menipu menipu orang. Nah, itu tentu saja akan masuk ke hukum pidana. Bukan AI-nya yang salah, tapi kitanya yang salah. Kita yang menggunakannya yang salah. Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian, apakah AI ada yang namanya Sunu? Mungkin ada yang tahu, ada yang pernah pakai yang namanya Sunu AI? Ada yang tahu? Kalian tahu nggak kalau misalnya ada beberapa lagu di YouTube yang mungkin teman-teman style play tiap hari misalnya, ada beberapa lagu yang itu dibuat oleh AI. Salah satu tools AI yang bisa digunakan untuk membuat lagu itu adalah Suno AI. Freemium dia. Ya, ada yang berbayar juga. Apakah bisa di hak patenkan? Itu karya misalnya. Atau kalian bikin gambar yang pakai Meta AI di Canva, sorry, di WA, di Instagram itu kan ada Meta AI. Kita juga bisa bikin gambar pakai itu. Pakai Copilot, pakai Midjourney dan segala macam. Boleh nggak itu di hak patenkan, di HKI-kan, ini karya saya? Nggak bisa, nggak boleh. Mereka akan terhalang undang-undang yang menyatakan bahwa intinya hasil produk yang terbuat dari AI itu tidak bisa dipatenkan.
Tapi kita bisa memanfaatkan AI untuk membantu kita dalam menciptakan karya yang nantinya karya itu bisa kita patenkan. Nah, tergantung cara kita makainya. Gitu teman-teman. Nah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu mengatur tentang itu. Itu harus kita clear dulu tentang ini, ya. Apalagi ketika teman-teman ingin bikin karya atau output, entah media ajar, bahan ajar dan segala macam. Oke ya, itu ya banyak hal sebenarnya tentang etika dalam menggunakan AI. Intinya adalah misalnya begini. Kalau teman-teman bikin karya tulis misalnya, kalau hanya sekedar perbaikan penulisan, grammar, gaya penulisan, boleh pakai AI. Ini ya, teman-teman screenshot deh, kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya terlalu dalam dampaknya, insight-nya yang harus teman-teman tulis, teman-teman pakai AI itu salah, nggak boleh. Ya, nggak boleh memanfaatkan AI secara penuh, maksudnya mentah-mentah gitu, nggak boleh. Tetap harus ada peran kita sebagai manusia yang menggunakan itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak D saya, ini Pak D saya namanya Jensen Huang. Nah, beliau pernah bilang nih, ini yang punya Nvidia, pakai ya. Siapa yang di sini pakai produknya Nvidia semua? Pakai semua kan? Mungkin ada yang suka main game di sini, RTX dan seterusnya. Nah, AI won't take your job. AI nggak bakal gantiin pekerjaan kamu. Siapa yang terus yang bakal gantiin? Bukan gantiin sebenarnya, tapi yang akan leading the pack, yang akan mimpin, yang akan bisa berdiri di depan gitu. Yaitu mereka yang bisa memanfaatkan AI secara optimal. Memanfaatkan AI secara optimal itu maksudnya adalah ketika teman-teman bisa menggunakan alat bantu atau tools itu untuk meningkatkan produktivitas teman-teman dengan lebih legal ya, dengan lebih legal, lebih efektif dan efisien. Jadi kegiatan atau aktivitas produktifnya itu lebih cepat lagi. Nah, kayak gitu kurang lebih teman-teman. Sebetulnya fenomena teknologi yang akhirnya lebih berkembang itu sudah ada sejak lama, ya. CCTV yang akhirnya mengganti pekerjaan, mengurangi bukan mengganti ya, mengurangi pekerjaan pengawasan misalnya dari security. Kemudian adanya ojek online, aplikasi ojek online yang akhirnya bisa memungkinkan kita untuk pesen makan bahkan sambil rebahan misalnya. Tutor online, jadi ngajar lewat online, nggak perlu tatap muka. Kayak contoh pakai Zoom kayak gini. Ini kan juga bagian dari perkembangan teknologi. Sehingga kita tidak lagi bisa berpikir bahwa, wah teknologi ini sangat menggerus kreativitas kita sebagai manusia. Ya, silakan dipikirkan ulang. Gitu, kalau kita masih punya perpikiran seperti itu. It's okay. Nah, oleh karena itu penting untuk kita masang POV yang tepat, teman-teman. Sebelum teman-teman memanfaatkan entah itu Canva, entah itu apapun itu. Kita harus tahu dulu gimana sih cara kerja ChatGPT misalnya atau cara kerja generative AI kayak yang biasa teman-teman pakai gitu. Prinsipnya satu, mereka adalah tools, alat bantu. Anggap mereka sebagai alat bantu kita, sebagai asisten pribadi kita, sebagai guru virtual kita, dosen virtual kita, sebagai konsultan pribadi kita. Tuh bayangin, kamu punya asisten pribadi gratis. Kamu nggak harus jadi Hotman Paris dulu yang harus punya aspri-aspri banyak banget tuh. Ya meskipun asprinya mereka lebih cantik-cantik ya. Tapi kan asprinya kalau teman-teman pakai GPT dengan proper kan, atau Gemini dengan proper, itu juga lebih bagus juga. Kalau mau yang lebih bagus hasilnya ya teman-teman silakan berlangganan. Itu aja. Berapa sih? $20 mungkin? Sekitar itu ya. Kalau kalau kurang lebih ya. $20. Kalau $20 kalau nggak salah. Di Shopee lebih murah lagi. AI seperti mentor virtual. Nah, kita harus sadar bahwa AI itu tidak berpikir seperti manusia, teman-teman. Tapi AI mendapatkan informasi jawaban yang nantinya akan memberikan informasi yang mendekati ekspektasi kita itu dari internet yang sudah mereka pelajari, dari informasi yang sudah mereka pelajari. Yang sifatnya publik. Ingat ya, yang sifatnya publik. Kalau yang sifatnya private atau privacy itu
AI nggak bisa masuk ke sana. Contoh sederhana misalnya, sederhana. Kita tanya nih sama GPT atau Gemini misalnya. Hai Gemini, hai ChatGPT, eh berikan saya nomor KTP dan NIK, NIK, sorry, berikan saya NIK dan nomor induk mahasiswa dari Kak Salsabila Keke misalnya. Bakal dikasih tahu nggak sama ChatGPT atau sama Gemini? Dicoba, nggak bakal dikasih tahu karena itu sifatnya apa? Private, privat. Data privasi itu bakal dilindungi. Sekalipun itu tetap tetap saran saya adalah tetap teman-teman harus concern pada keamanan cyber security teman-teman sendiri ya. Concern pada keamanan data teman-teman. Tetap itu nggak boleh meskipun teman-teman yakin ini aman, sekalipun sama bank tetap dijaga betul-betul data pribadi teman-teman. Karena saat ini itu sudah marak banget, marak sekali ya kejadian penipuan dan sebagainya. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Ini agak saya sedikit karena ini bagian teori aja ya bagian ini. Nah, intinya adalah generatif AI yang kita gunakan itu selama ini itu mereka informasinya dari mana? Mereka belajar dari sumber, referensi, dari artikel yang bermiliar-miliaran ada di internet. Sumber bacaan mereka ada di internet. Sehingga informasi yang mereka dapatkan itu tidak serta-merta tidak serta-merta mensama dengankan hasil eksperimen atau hasil medis. Paham ya maksudnya ya? Contoh misalnya, ketika teman-teman tanya sama Gemini atau ChatGPT misalnya, kasih tahu saya tips and trick untuk menguruskan badan misalnya, untuk menguruskan badan. Nah, boleh jadi di salah satu jawaban dari AI itu adalah dengan menyarankan minum kopi misalnya, menyarankan minum kopi. Oke, titik sampai situ dulu. Even itu benar, tapi memang berdasarkan informasi minum kopi, kafeinnya, apalagi kalau yang tanpa gula, bagus untuk peredaran darah dan membakar lemak kafeinnya. Ya, itu memang begitu. Tapi AI mendapatkan informasi itu bukan karena mereka riset. Enggak, mereka tidak riset. Mereka mempelajari hasil riset. Begitu. Mereka mempelajari informasi yang sifatnya publik yang sudah ada di internet sebelumnya. Algoritmanya lah kurang lebih seperti itu. Jadi itu dulu yang harus kita garis bawahi ya. Kemudian AI bisa menebak, dia punya fungsi-fungsi prediktif, dia bisa mempelajari dari pola sebelumnya sehingga kadang-kadang dalam satu percakapan yang sama dia masih bisa mengingat gitu, dia masih bisa ngerasa polanya. Nah, apalagi kalau misalkan kita kaitannya dengan ini mulai lebih dalam nih. Itu tadi adalah bagian dari awareness teman-teman tentang bagaimana kita memposisikan diri. Kita punya positioning yang tepat terhadap AI itu sendiri. Sehingga kalau teman-teman saya bawa lebih dalam ke mindset dan literasi tentang misalnya deep learning untuk pendidikan misalnya ya. Karena ini adalah isu yang menarik buat teman-teman seharusnya. Tapi di sini nanti akan saya kerucutkan menjadi transformasi bahan ajar aja. Nah, mindsetnya bagaimana? Mindsetnya adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Ini kita harus sadar betul bahwa deep learning itu adalah bukan sekedar kurikulum ya. Kalau deep learning POV-nya di pendidikan ya memang kurikulum atau bagian dari itu. Tapi kalau deep learning di machine learning itu beda lagi. Teman-teman nanti mungkin akan berhadapan pada pada kode pada kode-kode atau pada JavaScript pemrograman dan seterusnya. Tapi kita nggak ke sana arahnya, ya. Kita arahnya nggak ke sana. Pembelajaran mendalam, artinya deep dive gitu teman-teman. Nggak sekedar nggak sekedar eh, apa itu fotosintesis, tapi sampai pada kenapa tumbuhan melakukan fotosintesis. Kemudian prosesnya itu membutuhkan apa dan apa nanti akibatnya pada kelangsungan hidup kita sebagai manusia dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Jadi lebih ada meaningnya di situ. Nah, kenapa ini penting? Karena setiap pembelajaran yang akhirnya menciptakan meaning, menciptakan pembelajaran yang bermakna, maka
next step-nya ketika mereka melakukan sesuatu, jika misalnya ilmu pengetahuan itu masuk ke dalam apa namanya masing-masing pribadi mereka, maka ya mereka bisa menjalani aktivitas itu dengan punya dasar yang kuat, gitu. Saya ulangi ya, dengan punya dasar yang kuat. Yang kedua, transformasi pembelajaran. Yes, that's right. Yang awalnya pakai PowerPoint, teman-teman sekarang pakai Canva. Saya mau tanya teman-teman, yang selama ini teman-teman pakai Canva misalnya ya, kan pakai Canva nih. Tadi banyak tuh untuk bikin presentasi misalnya. Apa enaknya teman-teman bikin presentasi pakai Canva? Nah, boleh tulis di live chat atau on mic, silakan lah. Apa apa yang bikin teman-teman mentransform pembelajarannya menggunakan platform Canva misalnya? Kenapa menurut teman-teman membuat presentasi menggunakan Canva lebih lebih teman-teman sukai? Nah, kayak gitu kan itu kan jadi teman-teman jadi punya meaning, jadi punya alasan gitu. Elemennya lucu-lucu. Oke, Laila Fitriana. Orientasinya menarik. Ini kamu jangan-jangan PG apa PGSD, PPG atau PG PAUD? Kelucuan adalah salah satu arah kiblat kita ya. Harus lucu nih, harus lucu. Kalau nggak lucu, nggak masuk. Misalkan gitu. PAUD, oh betul sekali. Ya harus itu, bagus. Sesuai. Nggak perlu unduh elemennya. Oke, Rehan. Nggak perlu unduh elemennya. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya Canva Pro ya. Lu lebih macam-macam lagi tuh kalau Canva Pro. Elemennya lucu-lucu, tidak perlu mengunduh elemen, banyak template menarik, betul. Oke, ada lagi mungkin boleh kasih tambahan. Itu juga bagian dari transformasi pembelajaran, teman-teman. Ya, kalau misalkan dulu kita kenal behavioristik, ya, atau ceramah saja, sekarang kan banyak banget metode pembelajaran macam-macam. Bahan ajar juga berkembang macam-macam. Selalu bertransformasi. Intinya, mau bagaimanapun bentuk transformasinya, prinsipnya satu. Prinsipnya, kegiatan proses belajar mengajarnya lebih meaningful. Apa ini? Dari Putri Wulandari, lebih mudah digunakan dan banyak fiturnya. Oke. Lebih mudah digunakan dan lebih banyak fiturnya. Nah, ini akan justru kan lebih kreatif ya teman-teman akhirnya. Dengan memanfaatkan itu kan jadinya lebih lebih kreatif dan me- meyakinkan lagi peran teman-teman sebagai fasilitator, peran teman-teman sebagai guru as fasilitator, menghubungkan, memfasilitasi siswa, memfasilitasi peserta didik dengan ilmu pengetahuan. Kan gitu kan sebetulnya. Iya kan? Peran kita kan memfasilitasi peserta didik dengan ilmu pengetahuan, dengan pengalaman, dengan apa namanya? Etika, dengan budaya, banyak hal. Ya. Intinya intinya tidak sekedar guru kan tidak sekedar ngajar, tapi juga mendidik. Kan gitu ya intinya. Bisa digunakan secara kolaboratif untuk kerja kelompok. Nah, oh iya bisa betul, bagus. Nah, bagus nih. Wilhelmina Haryadi. Panggil ini siapa nih? Panggilannya Haryadi atau Wilhelmina? Ayu, Kak. Saya kira laki-laki. Siapa Pak? Panggilan siapa? Dipanggil Ayu. Ayu. Wilhelmina Haryadi dipanggilnya siapa? Ayu, Kak. Mana Ayunya ya kalau kelihatan? Oh, mungkin nggak lengkap namanya. Saya pikir itu udah nama lengkap. Ayu ya. Oke, Ayu. Sip. Nice. Oke, itu ya contohnya ya. Jadi kita sebagai fasilitator. Nah, tiga skill utama dalam dalam mengarah ke sana. Ini sebelum teman-teman nanti mempersiapkan ya. Saya kan nanti akan ajak teman-teman buat simulasi praktek. Kita coba praktek. Tapi sebelum ke sana kita harus clear dulu pada skill utama ketika kita dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan deep learning gitu. Memahami bahasa dan materi, menghasilkan konten dan personalisasi diferensiasi. Saya nggak akan lama-lama di bagian ini karena teman-teman nanti juga punya apa namanya pendalaman materi lebih dalam tentang deep learning yang sesuai dengan bidang teman-teman masing-masing.
Intinya adalah ketika kita memanfaatkan tools katakanlah seperti AI, kemudian ingin kita integrasikan dalam aktivitas kita, dalam misalnya pembelajaran dengan pendekatan deep learning dan sebagainya, maka ada beberapa hal di sini sebagai skill utamanya yang bisa teman-teman coba untuk tingkatkan. Apa maksudnya? Yang pertama adalah memahami bahasa dan materi. Kita nggak hanya sekedar mengeksplor bahasanya. Kita nggak hanya sekedar bahasa di sini maksudnya bukan hanya oh bahasa Indonesia ini bagus. Enggak, tapi gimana maksudnya? Mau pakai bahasa Indonesia kayak mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Rusia. Yang jelas, ketika kita bisa memanfaatkan itu, kemudian kita bisa mengambil inti, meresum dari sumber, kemudian kita bisa mendeliver kepada peserta didik, itu yang penting. Sekali lagi ya, mau pakai bahasa apapun, selama kita bisa reach out ilmu pengetahuan di dalam sumber itu, kemudian kita deliver pengetahuan itu, mempresentasikan pengetahuan itu kepada peserta didik, nah itu yang dimaksud ya, sehingga pemahamannya mendalam, tidak sekedar tulisan ini Budi, ini Ani misalnya, nggak sekedar itu, tapi nah Budi ini adalah seorang anak yang apa gitu misalnya. Jadi ada penjelasannya. Kemudian bisa menyederhanakan dari yang awalnya rumit menjadi lebih sederhana. Nah, itu peran-perannya. Untuk materi ya, bisa menyederhanakan, bisa mensimpelkan ya. Kemudian menghasilkan konten. Konten ini tidak sama dengan konten kreator ya, nggak sama dengan itu. Maksudnya gimana? Menghasilkan produk, menghasilkan model, menghasilkan hal-hal yang sifatnya sebagai keluaran. Misalnya materi, soal, refleksi, gambar, cerita dan sebagainya. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan utama, kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk kita bisa mengeksplorasi khususnya AI. Lalu yang ketiga personalisasi. Personalisasi itu maksudnya adalah lebih ke ketika kita dengan peserta didik atau dengan eh, audiens yang laki-laki kita pembahasannya sendiri, dengan yang perempuan kita pembahasannya sendiri dan seterusnya. Kita jadi punya penjelasan alternatif atau penjelasan-penjelasan yang sifatnya spesifik terhadap terhadap personal seseorang begitu. Sehingga gini, sehingga kita tidak akan terlalu mengeneralisasi ilmu pengetahuan, teman-teman. Nggak akan terlalu ngawang-ngawang. Nah, dalam deep learning itu penting, ya. Dalam deep learning itu penting. Jadi kita lebih lebih personal nanti dalam ngasih contoh, dalam ngasih studi kasus itu akan lebih personal. Misalnya, kita sekarang sedang mata pelajaran matematika tentang bangun ruang. Nah, di kelas ini apa contoh bangun ruang yang bisa ditemukan? Misalnya contoh. Oh, contohnya adalah meja misalnya. Oh, contohnya adalah papan apa namanya? Penghapus sebagai balok dan seterusnya. Nah, contoh-contoh yang lebih personal yang mendekati apa namanya? Yang mendekati diri sendiri. Ah, gimana ya menyebutnya ya? Yang lebih relate sama kita. Nah, gitu. Yang lebih relate sama audiens, yang lebih relate sama peserta didik, itu yang membuat mereka lebih dekat dengan ilmu pengetahuan nanti. Merasa dekat. Oh, nggak jauh ya ternyata ya contohnya ya. Oh, nggak jauh ya ternyata pemahamannya. Ternyata di sekitar saya itu ada proses fotosintesis toh, misalnya. Oh, bunga yang ada di sekitar saya ini bisa berkembang karena ada kupu-kupu dan lebah yang hinggap di situ toh, misalnya. Jadi akhirnya dia bisa ngasih contoh kontekstual yang lebih relate sama mereka. Nah, peran-peran skill utama ini bisa membantu teman-teman dalam menciptakan prompt. Nah, karena prompt tadi itulah yang bisa menjadikan eh, apa yang teman-teman pikirkan sehingga nanti bisa muncul dalam dalam apa namanya output dari AI itu sendiri. Nah, saya mau ngajak teman-teman buat simulasi. Saya akan pakai dua contoh,
saya akan pakai dua contoh ini ya, dua contoh AI. Yang pertama adalah saya mau pakai Canva. Nah, saya mau pakai Canva. Ini simulasi. Kalau teman-teman mau ikut praktek, boleh banget ya, boleh banget. Ini saya disclaimer ya, saya Canva-nya pakai yang gratisan, beda dengan punya kalian. Mungkin pakai Pro, teman-teman. Kalau pakai Pro lebih bagus lagi sebenarnya. Nah, ini kan halaman muka ya, halaman muka. Ini contoh saja, contoh saja. Ini teman-teman bisa explore juga. Kalau atau teman-teman mau ikut praktek juga, boleh, silakan. Jadi misalnya kita bisa mengeksplorasi Canva, misalnya dengan kita pilih salah satu fiturnya. Kalau kita ingin membuat presentasi, itu kan biasanya kita pakai menu presentasi di sini ya, betul nggak? Atau kita langsung aja search di sini. Kita pengen bikin presentasi tentang apa? Nah, betul begitu ya, teman-teman ya. Nah, kita juga bisa misalnya dengan pakai yang ada di doc, teman-teman, di Canva dokumen ini. Saya mau nyoba di sini ya, di Canva dokumen ini ya. Kita klik Canva dokumen, nanti akan muncul desain tanpa judul, untitled design. Contohnya seperti ini. Disclaimer, saya pakai yang bahasa Indonesia ya, Canva-nya. Saya pakai yang bahasa Indonesia. Nah, contoh ini semacam dokumen lah, Google Doc-nya. Kalau di Canva itu ada Google Doc-nya. Nah, di sana itu ada, karena Canva sudah terintegrasi dengan AI, kita bisa pakai yang namanya AI Writer atau tulisan ajaib. Di pojok kiri atas ada fitur tulisan ajaib atau AI Writer, teman-teman, di situ. Nah, kita klik, nanti di sini ada kolom yang akan menjadi tempat kita mau menulis apa sebenarnya. Contoh misalnya, buatkan, ini buat contoh aja ya, buatkan outline materi tentang tentang misalnya pertumbuhan, materi pertumbuhan misalnya, pertumbuhan dalam 10 slide misalnya, dalam 10 slide misalnya contoh. Tentu saja ini bisa kalian teman-teman explore sendiri ya. Promnya nggak harus sama dengan saya. Buatkan outline materi tentang pertumbuhan dalam 10 slide. Kita buat, nanti kita akan dibuatkan outline-nya seperti ini. Sebetulnya itu bisa diinikan, bisa di apa namanya? Bisa didetailkan misalnya teman-teman eh, untuk siswa kelas berapa gitu loh maksudnya. Bisa dibegitukan misalnya. Tapi saya pakai ini aja sebagai contoh ya, contoh saja. Nah, bahkan Canva sendiri juga nulis AI juga bisa salah nih. Bagian bawah ya, AI juga bisa salah. Harap periksa keakuratannya. Nah, ini teman-teman cek. Kalau sudah akurat baru bagus, baru boleh kita mainkan. Nah, di sini saya pakai copy, saya salin outline yang dibuat. Ini anggap aja lah ya, ini sudah akurat, misalnya sudah akurat. Ini saya salin. Kemudian kita kembali ke home. Saya mau kembali ke home, ke beranda. Saya akan kembali ke beranda. Saya tadi udah ngopi, ini sekarang kembali ke beranda. Nah, kembali ke sini. Kemudian kita manfaatkan misalnya tool namanya AI Canva. Nah, tadi ada tuh yang beberapa yang sudah pernah pakai, ya kan? AI Canva. Nah, ini kita klik. Kemudian yang tadi kita salin, kita paste ke sini. Nah, kita paste. Lalu desain ini kita coba apa ya di sini? Desain, oke lah, kita klik aja desain ini. Atau presentasi. Nah, saya buat presentasi. Desain sama presentasi. Kemudian kalau sudah, kita klik tanda kirim. Klik tanda kirim.
Kita tunggu aja. Selanjutnya kita serahkan pada Tuhan dan koneksi masing-masing. Ya. Untuk siapa? Untuk siswa satu, untuk siswa SD misalnya. Dua, eh, ceria dan penuh warna. Wah, ceria dan penuh warna. Apakah 10 set ini sudah pas atau ini ditambah atau dikurangi jumlah setnya? Pas. Sudah pas. Jangan banyak-banyak. Sudah pas. Oke, kita kirimkan. Ini kalau misalkan mau dieksplor. Ini sebagai, ingat ya, ini sebagai alternatif saja teman-teman ya. Ini hanya sebagai alternatif saja. Nah, nanti teman-teman akan dipandu dalam membuat outline-nya. Nah, ini sudah disiapkan outline-nya begini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika ada revisi, bisa teman-teman revisi, diedit halamannya juga bisa. Nah, slide ini nanti akan menjelaskan tentang ini, dan seterusnya. Kalau sudah, ini sekali lagi ya, ini bisa diedit. Kalau sudah, kita pilih buat desain. Kita pilih buat desainnya. Oke. Ada yang sambil nyoba juga di sini atau cuman saya yang nyoba, teman-teman? Saya rekomendasikan teman-teman sambil nyoba ya, biar teman-teman apa namanya tahu juga gitu nanti. Oke, ini masih loading, butuh waktu memang ya, butuh waktu. Ya kita tunggu aja. Ini minus satu topik saya ini. Nah, sudah makan siang teman-teman hari ini? Wah, sampai nyari topik. Bu ya, boleh sambil ini ya, boleh sambil minum, boleh sambil nyemil teman-teman ya. Iya, iya dijawab ya sama Mbak Sevia. Belum, tolong masak sendiri ya. Tolong masak sendiri ya. Oh ya, belum makan ya. Maaf, maaf, belum makan. Tolong, tolong ini wali muridnya. Oh, ini sudah jadi. Pertumbuhan konsep dan aplikasinya. Nah, ini sudah jadi. eh dan ini sifatnya editable. Teman-teman tinggal pilih saja. Ini ini beda-beda ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Kalau ini contoh saja. Saya pilih udah terlanjur ke klik yang itu ya. Saya mau kalau yang ini. Oke, saya mau yang ini deh. Eh, nggak mau. Saya mau yang ini. Saya mau di awalan ini tadi. Nah, ini deh. Nah, ini saya pilih salah satu. Nanti kalau sudah dipilih salah satu, gunakan editor Canva atau use Canva editor. Kita klik. Ada beberapa langkah memang ya. Maka teman-teman akan mendapatkan slide presentasi sesuai dengan outline yang tadi sudah dibuat. Ingat, ketika di tahap ini, kita sudah harus memastikan bahwa konsep keilmuannya atau konsep materinya sudah benar, sudah akurat gitu. Sudah benar, sudah akurat. Tentu saja gambar-gambar seperti ini bisa diganti ya. Ini sangat bisa diganti. Ini gambar bayi ini bisa kamu ganti dengan gambar yang lain misalnya. Ini juga bisa diganti. Tulisannya juga bisa diganti. Bisa diperbesar, bisa diperkecil, warnanya juga bisa. Warnanya juga bisa diganti. Nah, gitu.
dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sudah, kalau sudah ya tinggal diedit-edit sesuai dengan keahlian kalian dalam mengedit Canva kayak gimana. Ya, pasti sudah bisa ngedit Canva masing-masing kan. Oke, itu contohnya. Itu kalau misalkan kita mau pakai Canva. Kemudian kalau misalkan kita pakai yang lain, misalnya Gamma, misalnya. Saya Gamma sudah nyiapin link sih. Kalau kalian, kalau terserah kalian ya, kalian mau ini untuk mempermudah saja. Ini ada link, bisa kalian pakai link yang ada di sini. Atau kalian boleh scan barcode-nya untuk ke Gamma. Tuh. Atau langsung cek cari sendiri di Google juga bisa. Silahkan. Gamma ini juga dia mentransformasi model ya. Sama juga. Ini dua-duanya adalah bagian dari deep learning. Hanya saja memang interface-nya beda, eh, fitur-fiturnya berbeda gitu teman-teman. Oke, saya anggap sudah ya. Saya anggap sudah ya. Mana tadi? Saya coba masuk ke Gamma. Ini saya Ctrl V. Untuk akses ke Gamma ini sama dengan Canva teman-teman. Masuknya menggunakan akun Google masing-masing ya. Login atau sign in-nya menggunakan akun Google masing-masing buat eh, yang belum pernah mengeksplorasi Gamma. Tuh, continue with Google. Jadi pakai Google masing-masing aja. Oke, misalnya ini. Silakan teman-teman bisa eksplorasi ya. Teman-teman bisa eksplorasi sendiri juga. Oke, oke. Ini karena saya sudah pernah menggunakan Gamma sebelumnya, jadi langsung masuknya sampai ke sini. Buat yang belum masuk ke sini, biasanya teman-teman dikasih ini pilihan atau dikasih beberapa pertanyaan. Kalian bisa pilih aja lah di situ, gampang kok pertanyaannya. Gak usah bingung-bingung. Nanti teman-teman akan dihadapkan pada tiga model seperti ini. Bisa ada satu, dua, tiga, empat, ada empat. Teman-teman bisa pilih salah satu. Generate, paste in text, generate from template, import file or URL. Nah, silakan dicoba. Nah, saya akan memulainya. Saya akan pilih salah satu aja ya. Jadi saya nggak praktekin semuanya teman-teman, karena waktu kita juga terbatas. Teman-teman, saya rekomendasikan untuk mempraktekkan, coba eksplorasi sendiri ya. Nantinya ya. Saya pakai yang generate atau yang apa nih bahasa Indonesia generate. Kita klik yang generate. Nah, kita pilih yang presentation. Di sini juga ada yang presentation, teman-teman. Pastikan pilih yang presentation. Kemudian, nah bedanya dengan Canva atau PowerPoint, kalau di sini tuh namanya cards, bukan slide. Dan kalau free, dia maksimal sampai 10 cards. Maksimal. Saya pilih 10 cards saja. Terus, ini klasik, oke. Lalu card size-nya atau ukuran presentasinya, itu pilih yang tradisional aja, teman-teman. Karena kalau tradisional itu pas 16:9 sama seperti presentasi pada umumnya. Lalu output bahasanya ini bisa teman-teman pilih. Teman-teman mau bikin presentasi menggunakan bahasa apa? Saya pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Indonesia. Nah, begitu misalnya. Terus baru kita buat prompt-nya. Misalnya buatkan materi tentang pertumbuhan untuk
siswa SD kelas, misalnya kelas berapa ya? Kelas 3 misalnya. Siswa SD kelas 3. Oke, seperti ini deh contohnya. Ini saya bikin sederhana banget teman-teman promnya. Teman-teman boleh didetailkan nggak apa-apa. Didetailkan nggak apa-apa. Generate outline. Oh, koma gunakan nuansa nuansa ceria dan penuh warna. Nah, misalnya begitu. Generate outline. Baru kita kemudian generate outline. Sama seperti Canva AI tadi, kita akan masuk pada outline yang bisa kita edit, yang bisa kita eh, pindahkan atas bawah, bahkan bisa kita hapus kalau kita nggak berkenan. Nah, ini kita sudah dibuatkan beberapa apa namanya card-nya ya, outline-nya masing-masing card. Dan ini bisa ditambah, juga bisa dihapus. Nah, ini bisa dihapus. Bisa kita merge, bisa kita pindah atas bawah dan seterusnya. Ini juga bisa kita edit. Kalau sudah, kita scroll ke bawah, kita pilih yang concise. Concise itu nggak terlalu nggak terlalu detail teksnya, cukup lah kalau concise ini. Untuk visual ini milih tema. Nah, beda dengan Canva ya. Kalau ini temanya kita bisa milih, tapi pilihannya ya terbatas sesuai dengan yang ada di sini. Klik View More untuk melihat berbagai macam tema yang mau teman-teman pilih. Misalnya saya pilih yang breeze, I don't know, saya pilih yang ini deh misalnya, buat contoh. Select tema, kalau sudah kita scroll ke bawah lagi, oke, generate. Nah, sebelum diklik generate, saya harus kasih tahu dulu bahwa di sebelah pojok kiri itu ada kredit atau nilai kredit, total nilai kredit. Ini punya saya sudah sisa 560 kredit. Punya teman-teman mungkin ada yang lagi mencoba. Kalau misalkan sama lagi mencoba juga, boleh tahu nggak ada sisa berapa kredit punya kalian? Boleh di-share di live chat. Nah, sisa berapa kredit punya teman-teman? Kalau misalnya teman-teman nyoba juga nih, gitu ya. Nah, ini bisa kita cek kreditnya berapa. Kenapa? Karena ini berpengaruh. Setiap kita mengenerate outline yang sudah kita siapkan ini, maka kita akan menghabiskan setidaknya 40 kredit. Ya, 40 kredit yang kita habiskan. Kita generate. Nah, kemudian kita tinggal serahkan pada Tuhan dan koneksi masing-masing. Tentu saja sampai sini kita sudah memastikan outline materinya tadi sudah betul ya, sudah akurat ya, sudah akurat. Atau kalau misalnya mau ada tambahan juga di sini masih editable, masih bisa diedit. Sehingga untuk memastikan apakah informasi atau materinya ini sudah akurat, sudah betul, sudah sesuai, itu sangat bisa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, di bagian gambar ini banyak sekali yang bisa teman-teman explore. Sekali lagi, dia juga editable, sama seperti Canva. Oke, banyak juga ya, 10 ini udah sampai 10. Oke, dikit lagi saya selesai. Nah, sudah selesai. Setiap awal membuat akan selalu muncul you made your first gamma. Ada step sebagai tutorial di sebelah pojok kanan bawah. Kalau kita klik show me, maka kita akan
ditunjukkan apa aja yang ditampilkan di sini. Ini menarik. Nah, ini namanya cards, teman-teman. Nah, ini kita sudah buat cards nih. Card satu atau slide satu, card 2 atau slide 2 dan seterusnya. Nah, ini sudah sesuai atau belum, teman-teman silakan bisa cek materinya. Gitu ya. Dan ini boleh bisa diedit ya. Sama dengan Canva tadi. Bisa diedit. Tuh, editable. Nah, let's go. Nah, ini buat exploring gamma. Teman-teman bisa nambah card, teman-teman bisa drag to order, dan seterusnya. Edit with AI. Nah, saya mau pakai edit with AI misalnya. Eh, contoh pertumbuhan pada manusia. Nah, ini. Edit with AI itu bisa teman-teman temukan di pojok kiri atas slide-nya atau card-nya. Nah, ini dia. Edit with agent. Kita klik. Nah, kita bisa ngapain? Misalnya kita mau translate. Kita mau pakai bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya pakai bahasa apa ini? Apa? Pakai bahasa apa? Pakai bahasa India. Tuh. Coba deh pakai bahasa India ya misalnya ya. Bisa nggak? Tuh, pakai bahasa India. Translate. Di sebelah kanan akan muncul panel di mana di situ akan ada panel slide yang sudah di-translate dan yang sebelumnya. Nah, AI agent sedang melakukan proses editing card. Dia sudah berubah. Jadi kalau teman-teman punya rezeki pindah ke India, jadi guru di sana, nah kalian bisa ngajar, ya, bisa ngajar. Maksudnya gitu. Mungkin ada yang punya cita-cita mau ke India, silakan dipindahkan. Oke, ini silakan. Ini bisa dieksplorasi teman-teman ya. Mau dipilih yang mana itu juga bisa. Nah, bisa pilih yang itu ya udah. Kalau mau pilih yang itu. Kalau mau kembali sebelumnya ya ini. Kalau sudah ini di close, ya sudah berarti selesai. Kalau mau kembali, kalau mau kembali seperti awal atau kembali seperti sebelumnya, sama. Bisa juga dengan translate lagi. Gitu. Setiap kali mentranslate itu habis 5 kredit. Bisa di-download? Bisa. Ini ada tool share di atas. Bisa kita klik, kita export menjadi PDF, PowerPoint, Google Slide, PNG juga bisa. Diekspor jadi PowerPoint, kemudian setelah jadi PowerPoint diupload ke dalam Canva juga bisa. Nah, itu jadi saling terintegrasi lah ya. Bisa diedit nggak di Canva? Jawabannya silakan dicoba. Nah, gitu. Mungkin itu ya dari saya ya untuk sesi kita siang hari ini. Banyak banget sebetulnya tools AI yang bisa kita eksplorasi. Nanti mungkin bisa direkomendasikan ke fakultas itu mungkin mau ngadakan pelatihan lagi juga boleh. Buat contoh ya. Nah, tadi sudah. Kemudian sebelum saya kembalikan kepada Master of Ceremony, Mbak siapa tadi namanya ya? Oh, Mbak Salsabila. Saya mungkin akan membagikan ini dulu ya, presensi dari Ibu Akademi, teman-teman. Ini ada link presensi dari Ibu Akademi. Silakan teman-teman scan, silakan teman-teman catat, diisi presensinya buat teman-teman yang ikut di kasih kasih tuh kritik dan saran tuh. Boleh ya, kasih kritik dan saran atau kesan pesan boleh di sini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa-apa yang tadi kita paparkan, kita diskusikan bisa bermanfaat. Kalau waktunya juga sudah mepet, kita akhiri. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Salsabila. Silakan kalau ada feedback atau pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nuril atas penyampaian informasinya. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa menuliskan di kolom komentar atau
mengajukan menggunakan fitur angkat tangan di Zoom. Baik, sepertinya teman-teman semuanya sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh Kak Nuril. Sebelumnya, terima kasih Kak Nuril atas penyampaiannya. Mari kita beri aplaus kepada Kak Nuril sebagai narasumber kita hari ini yang telah memberikan paparan dan insight yang sangat menarik serta bermakna melalui pemanfaatan pembelajaran berbasis AI. Dan melalui paparan ini, kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bahwa penggunaan AI dalam perkembangan pembelajaran dan pendidikan merupakan hal yang paling penting agar memudahkan serta meningkatkan proses pembelajaran di era teknologi digital saat ini. Namun, penggunaan AI perlu memperhatikan etika sehingga kita bisa menggunakan dengan bijak. Selain itu, AI yang kita gunakan tidak bisa menggantikan peran kita sebagai pendidik, namun pemanfaatannya yang secara optimal dapat membantu kita dalam proses pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, kita berada di akhir acara, yaitu kuliah tamu hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan pemahaman mengenai perkembangan digital berbasis AI dapat kita gunakan semaksimal mungkin tanpa mengurangi esensi yang ada dalam proses pembelajaran. Semoga ilmu yang didapat dapat menjadi bekal yang bermakna bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih banyak narasumber kita yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh peserta, serta yang seluruh peserta acara kuliah tamu yang telah hadir dari awal hingga akhir, serta mendengarkan penjelasan dengan seksama. Baik, Bapak Ibu peserta kuliah tamu hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan saya selama memandu acara ini. Izinkan saya undur diri dan kami sampaikan selamat beraktivitas kembali untuk seluruh peserta serta Ibu Christine dan Kak Nuril. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Mohon Terima undur diri kasih, Kak. sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.